Ya, Anda kembali dalam The Inspiring Woman, masih bersama saya Afileni dan kita masih bersama Ibu Tila, Director of Finance Maybank Indonesia. Ya Bu Tila, kalau kita udah bicara yang serius-serius nih ya, tapi pastinya hidup tuh harus balance, benar nggak? Kita juga harus ngajarin pada wanita bahwa menjadi seorang pemimpin tuh nggak harus terus kita jaim kalau kata orang, tapi juga harus balance dalam hidupnya. Apa sih hobi Bu Tila nih? Banyak orang pengen tahu Ibu Tila hobinya apa gitu, walaupun saya dengar Bu Tila ini nggak seperti wanita biasanya gitu ya. Suka bola, bener gak sih suka bola gitu? Memang benar Ibu Afi, saya fanatik tentang sepak bola. Luar biasa. Iya, saya suka sekali. Ini ada fotonya loh yang nonton bola mana ya? Ini yang hobi ini lari. Pas lari ya? Iya. Ini kalau nggak salah nonton bola ya, bener gak sih? Ini untuk waktu Maybank Marathon. Dan ini dia. Ini di Gimana Stadion ceritanya? Saya dari kecil sekali sudah mulai menonton bola. Dari kecil ya? Iya. Luar biasa. Biasanya orang kalau nonton bola tuh pinter-pinter orang yang suka nonton bola. Dan terus? saya suka sekali Arsenal Football Club. Iya? Iya. Jadi dari dulu nggak pindah tuh? Nggak pindah-pindah. Ya walaupun naik turun saya fan yang setia. Oh gitu. Terus kalau sama keluarga gimana? Suami juga suka ikut bola juga? Iya, cuma dia bukan fan Arsenal, dia pun suka. Tapi dia Manchester United. Oh gitu ya? So kita sering berantem juga. Wah seru banget ya Bu ya. Jadi itu hobi baru yang saya rasa jarang sekali seorang wanita. Nah ini suka hobi lari juga ya Bu ya? Iya. Suka ikut maraton dong kalau gitu? Iya, saya pada awalnya menjadi salah satu program director yang memulai Maybank Marathon yang dilarikan di Bali. Iya. Saya hobi lari saya itu atau mungkin interest saya itu mulai dari sana karena saya mengorganize event. Saya pikir akan turut serta sebagai peserta juga. Gimana sih feelingnya? Ternyata bisa juga sih. Dan marathon itu sangat memicu excitement runner-runner. Lagipun Maybank Marathon itu adalah event skala internasional. Iya, betul. Sudah mencapai bronze status Luar juga. Biasa. Jadi itulah menjadi hobi saya dan juga ya balancing antara work dan play. Iya, itu luar biasa ya, lari ya. Padahal saya tuh nggak kuat lari, tapi Ibu hebat sekali bisa lari. Lalu mungkin biasanya yoga nggak Bu? Kalau tiap minggu mungkin kalau lari kan mungkin pada waktu tertentu ya. Tapi apa yoga atau olahraga gitu ada? Iya benar. Jadi olahraga itu saya ada mixing juga. Selain daripada lari, benar saya mengikut yoga secara online seminggu sekali dan saya juga ada personal trainer untuk core trainingnya. Itu pun melalui dulu ya personal tapi sekarang melalui Skype aja. Itu 2 kali seminggu. Jadi ada lari, ada yoga, ada personal training. Luar biasa. Pantesan Ibu kalau ngelihat dari luar biasa. Artinya dengan usia seperti itu tetapi Ibu rasanya 10 tahun lebih muda loh. Iya, dan itu sangat penting untuk kita karena kalau kita tidak jaga kesehatan, bagaimana kita mau fokus ke kerja, bagaimana kita mau fokus di rumah. Karena itu penting sekali. Jadi orang tuh kerja kalau cuma kerja aja justru kesehatannya nggak terjamin ya. Kesehatan itu dijamin dengan bagaimana kita bisa balance ya. Nah Bu Tila, kalau kita biasa seorang perempuan itu selalu masih punya cita-cita ya. Pasti hidup itu selalu ada yang ingin dicapai terus kan. Apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Tila dalam hidup ini yang sudah terpikir tapi nantilah itu gitu? Memang secara profesional, personally, saya pikir saya sudah capai apa yang saya ingin. Mungkin ke depannya saya lebih interested di project-project yang ESG ya, Environment, Sustainability, Governance. Karena saya pikir itu adalah future. Dan itu bantu sekali bukan hanya masyarakat tapi lingkungan juga. Dan penting kali sustainability-nya. Kan global warming kan gara-gara seperti itu yang tidak dijaga ya. Itu arahnya ke sana ya. Jadi itu adalah cita-cita ya. Tapi kalau nanti suatu saat Ibu sudah pensiun misalnya, apa sih yang pengen Ibu lakukan di masa tua? Itu memang question yang interesting. Belum mikir ke sana, tapi kalau bisa setelah pandemik, saya kan dari dulu suka traveling. Tapi saya ingin sekali, saya ingin sekali ke Egypt. Saya pernah ke Egypt. Tapi
ingin ke Egypt untuk membantu dalam arkeologi ya. Karena mereka kita bisa volunteer untuk bantu mengexcavating semuanya. Itu salah satu luar biasa. Jadi Ibu saya lah. Masa tua bukan hanya berdiam diri, tapi justru ingin membantu sesuatu yang sifatnya sukarela gitu ya. Itu luar biasa Ibu. Karena itu interest saya juga. Oh, gitu ya? Saya interest sekali dengan history-history seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat kepersiapan, kadang-kadang nih orang kan saking sibuknya gitu, kadang-kadang tidak mempersiapkan diri ketika nanti suatu saat kita tua. Nah, apa yang Ibu persiapkan sekarang ketika menjelang masa tua? Kan kita pasti kalau CFO kan pada usia tertentu kita sudah harus mulai menikmati hidup dong Bu ya. Kalau Ibu sekarang mungkin perjuangan hidup, nah nanti ada saatnya kita menikmati hidup gitu. Apa nih Bu persiapan? Selain daripada ya memikirkan tentang apa yang perlu dilakukan untuk rumah dan kesehatan, itu kan sudah menjadi standar ya. Financial independence, medical insurance coverage semuanya. Tapi yang saya ada dua sisi. Satu dari sisi kerja saya sendiri, saya sudah memikirkan untuk siapa-siapa yang bisa menjadi understudy lah, supaya bisa waktu saya pensiun ada orang yang saya bisa bisa entrust ya, itu penting. Dan untuk saya sendiri, jadi Ibu membangun regenerasi gitu ya. Regenerasi itu penting. Betul, itu setuju sekali Bu. Kadang orang tuh karena sudah menduduki kedudukan lupa regenerasi, akhirnya ketika kita sudah selesai bingung nyari orang. Padahal dengan regenerasi itulah kita sebenarnya berhasil menjadikan orang. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Wah, luar biasa, dan legacy itu bisa di-maintain. Kalau tidak sayang sih. Betul. Itu luar biasa loh Bu. Saya baru mendengar juga bahwa seorang ibu mengatakan bahwa saya akan mencoba regenerasi dengan pada masa itu tuh luar biasa ya. Terus ada nggak Ibu hobi baru ketika pandemi? Kalau saya kan biasanya dulu nggak pernah main sepeda, saya main sepeda gitu ya. Dulu saya nggak pernah ngelukis, sekarang ngelukis. Nah Ibu ada nggak hobi baru yang tiba-tiba muncul ketika pandemi daripada nganggur gitu? Itu ada nggak? Saya kembali ke hobi saya yang awal, membaca buku. Ya. So, dulu nggak sempat saya beli buku, simpan aja nggak sempat baca. So sekarang pandemi ini membantu saya menyelesaikan semua buku itu. Apa yang menarik nih Bu, buku dari yang Ibu baca nih? Saya suka sekali, saya berbeda-beda lah. Yang saya suka yang thrillers, misteri. Waduh, luar biasa. Itu baca itu nggak bisa taruh ya, mesti selesaikan end to end. Itu saya suka. Dan satu lagi yang saya suka itu adalah buku-buku history. Tapi history itu bukan dari segi fakta, tapi dimasukkan dalam cerita novel gitu. Jadi history berdasarkan Tudors, history berdasarkan King Ramses, itu dijadikan satu novel. Itu interesting banget. Bagus sekali ya. Nanti saya ikut baca deh Bu ya. Bu, pesan terakhir mungkin buat wanita Indonesia nih, supaya wanita itu ada quote dari Ibu yang kira-kira wanita itu harus mandiri gitu ya, walaupun mungkin suaminya kaya, punya uang, tapi harus bagaimana bisa mandiri, atau apa? Mungkin pesannya buat Kartini-Kartini muda maupun Kartini-Kartini yang tua, silakan Bu. Yang saya bisa memberikan advice sedikit adalah jangan kita membatasi diri sendiri. Kalau udah ada minatnya, terus ngejar. Ya, karena apa? Karena kalau kita tidak membuat effortnya, tidak kita kerja keras, nobody will give it to you. Setuju. Terutama wanita, karena wanita kan ada banyak keterbatasan dari masyarakat. Jangan dengar semua itu. Kalau ada apa-apa, ingin teruskan. Yang pentingnya mesti ada orang supportnya. Dan kalau bukan support dari keluarga, pasti ada teman-teman wanita yang lain, ada mentornya, ada coachnya. Saya selalu ngomong ke tim saya lah, bahwa the best man for the job. Well, the best man for the job is a woman. So ladies, go after it because you can definitely get your dream. Yes, good. Jadi kalau melihat apa yang Ibu sampaikan, sebenarnya gini, mencari kebahagiaan itu adalah kita yang harus membahagiakan, karena tidak bisa berharap banyak dari orang lain untuk membahagiakan kita. Tapi bagaimana kita ingin bahagia, itu yang harus kita ciptakan gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Tila, 30 menit tidak terasa. Ternyata banyak sekali inspirasi yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan wanita Indonesia bisa mendengarkan dan bisa meniru apa yang sudah Ibu lakukan. Thank you Bu Tila. Thank you so much Ibu Afi. Terima kasih, tidak terasa 30 menit sudah saya berbincang bersama wanita yang penuh inspirasi dari dunia perbankan, Ibu
Ibu Tila, Director of Finance Maybank Indonesia. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi kaum perempuan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Afiliani, pamit undur diri. Sampai jumpa.